Mulai tes. Jelas suara Ustaz? Jelas. Bilang apa? Jelas. Boleh bagi kantor. Tunggu wangi daun salam. Sungguh manis buah pepaya. Anak Ustaz yang jawab salam. Kalau besar jadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang kami hormati dan muliakan Ibu Kepala Sekolah Bu Insyadu. Mudah-mudahan terus Allah berikan keberkahan dalam kehidupan beliau, berkah harta beliau, berkah pekerjaan beliau, berkah keturunan beliau. Amin ya rabbal. Kemudian juga yang kami hormati wakilnya mana? Nah, mudah-mudahan juga sehat. Kemudian yang kami hormati dan muliakan yaitu kepala desa atau yang mewakilinya. Mana? Tunggu dari sambutan. Kalau yang aslinya kurang sehat, ya Ustaz Ali. Sebetulnya suaranya nak, dia mbak. Mudah-mudahan kepala desa kita Desa Tanah Merah juga diberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati dan muliakan para guru. Ini dah semua. Belum. Gurunya. Mana-mana kalau SD banyakan yang perempuan. SMP masih banyak perempuan. SMA, SMK kan imbang. Tahu ibu artinya kalau ada banyak perempuan dari laki pemasuknya. Dokter lagi mau ya Pak. Ibu ada mana banyak ini? Banyak perempuan. Mudah-mudahan ibu sehat. Udah beres semua. Tanya ibu. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kami hormati panitia, juga yang kami sayangi anak-anak Us. Apa kabar anak-anak Ustaz? Sehat? Syukur kepada Allah. Mudah banyak beri nikmat sama kita. Betul.
Kemudian selawat kepada Rasul. Coba tenang. Cinta sama Rasulullah. Cinta. Sayang. Rindu sama Rasulullah. Ayo kita selawat. Siap. Selawat siap yang dilakukan siap. Dan dengarkan. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badalil tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana yawmaz ziham. Ada yang apa? Tak ada yang apa? Konten kreator yang juga. Yang ini apa? Apa? Yang di belakang tak apa? Kalau lagu ini apa? Taruh monitor. Anggota pelapor. Yang ini baru bilang kondisi lagi gacor. Yang ini baru bilang naik mantan sudah yang angkat bukan lagi sekarang. Kelar selawat yang lain ya. Selawat yang tadi tapi nadanya lain. Ya. Mau? Salatullah salamullah Rasulillah salamullah salamullah ala yasin hakinillah tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah li amil. Alhamdulillah. Para pengenalan ini. Pengenalan sebentar ya. Baik, yang belakang. Kenalan dulu kita. Nanti kalau jumpa Ustaz namanya Dzul Khairi Madani. Ya, panggilannya apa panggilannya? Khair boleh. Jurut kok. Ustaz tinggal di Kolombia City. Mana bu? Promis. Biasa di rumah sakit bidadari. Belakangnya bu. Ada pesantren di sini. Siapa yang tahu? Apa nama pesantrennya? Pesantren Tahfiz Tuhan, khusus menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, ada yang mau yang kelas 6 coba angkat tangan dulu. Yang kelas 6 ada 3 orang. Yang kanan. Satu dua tiga empat banyak juga. Sekolah yang kamu sudah lanjut sekolah sampai S berapa? S3 sampai S. Jangan kalah
Samsung itu berapa sekarang? Nah, siapa tadi nama Ustaz? Nah, tinggal di Kolobis, tinggal di pesantren. Anak-anak Ustaz yang masuk pesantren boleh yang mau menghafal Quran. Yang baca Quran tadi bagus tuh. Tinggal ngawasa saja. Ya, masuk pesantren. Nggak perlu masuk pesantren, boleh sekolah SMP, Tanawiyah, pokoknya sekolah. Oke baik. Ini apa yang kita lihat? Isra. Ada lagunya kan? Udah di lagu buat Suatu ibu-ibu paham lah SD kalau acara-acara macam ini apa-apa ada yang main sana ada yang nah biasa masih lumayan itu ibu udah pernah di SLB kemana lagi ceramah di SLB saya yang mewakili dan ketiga kalian yang hari Rabu kita lagi ngisi SLB apa kepanjangannya? Sekolah Luar macam kesana orangnya yang dewasa samping tangan yang dewasa ada yang suka ada yang ada yang semua sama semua itulah biasa karena yang balik kalau SD saya sudah apa temanya Meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menumbuhkan semangat ibadah para nabi. The Bluetooth device is ready to pair. anak merah. Amin. Yes. Lumayan. Lumayan buatkan aja. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Alhamdulillah. Kau
Tes 1 2. Tes. Tes. Nah, jelas. 1 2 3 ekor. Tes. Alhamdulillah. Dah. Ya. Baru udah agak sakit semalam terama diberi wiritan pakai mic. Salah menjori-jori. Dah ya. Kita Isra ya. Saya mau tanya, ayatnya surahnya surah apa? Surah yang dibaca tadi surah apa? Isra. Ayat 1 ayat 1 satu aja tuh nah Al-Isra. Yang berikutnya itu bukan tentang Al-Isra ya. Yang hafal Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sampai jam berapa nih Bu Kepala Sekolah? Nggak usah lama-lama ya, penting sampai selesai. Oke Bu. Nah, ini MBG nih Bu. Ya, alhamdulillah menghemat ya. Iya kan Bu? Hemat biaya pengeluaran. Dan Ustaz. Paham. Suaranya. Ini nanti Ustaz kasih pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Hanya minta sama ibu kepala sekolah. Hadiahnya Bu Ustaz, kita suruh nyapu, bersih halaman. Dah, ayat 1 suratul Isra. Apa awalnya? Subhanalladzi. Apa arti subhanalladzi nak? Maha suci Allah. Karena Isra Mi'raj ini kejadian yang sangat menakjubkan. Ya, makanya dimulai dari kata subhanalladzi. Isinya itu subhanallah. Makanya Bu, anak-anak Ustaz kalau lihat yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Boleh. Lihat gunung yang cantik, indah sekali, ucapkan subhanallah. Boleh. Lihat laut yang indah sekali, ucapkan subhanallah. Ya. Kalau mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Dapat MBG, ucapkan dibelikan baju baru, alhamdulillah. Sepatu baru, peci baru, ayah baru. Sono kan dengan ayah baru. Gak? Boleh jangan. Nah, kita harus sayang ma. Ayo, angkat tangan yang sayang sama omaknya. Ya kan? Kenapa? Yang masakkan kita siapa? Yang nyucikan baju kita siapa? Yang gosokkan baju kita siapa? Yang merepet siapa? Oma dulu ya. Ayah apa nama merepet?
Iya Bu. Nah, kalau membangkitkan semangat, ucapnya Allahu Akbar. Kalau terdengar orang meninggal, ucapnya Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau nengok orang tabrakan, ucapnya Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau nengok cewek, alhamdulillah. Pengalaman gue ya Pak. Ya, jadi harus pandai menempatkan zikirnya, paham? Nah, para lama-lama nak Ustaz. Nabi Isra dari mana nak? Dari mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Isra kemana? Ke Palestina. Masjidil Aqsa. Naik apa Nabi? Naik unta pula. Kenapa? Pesawat katanya. Sudah cerdas sekali. Kalau dulu dah ada pesawat kan. Kiranya maju. Nah, riwayat mengatakan naik buraq. Buraq itu sejenis hewan. Kalau dia terbang, ya, naik ke langit, yang lambat lambat, ya. Makanya kalian kalau mau ke sekolah, kecepatannya harus seperti buraq, biar nggak terlambat. Tapi jangan cepat-cepat, nanti kalian lewatan. Nah, ya buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram itu di Makkah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kemudian Nabi naik ke langit. Tahu kalian waktu Nabi naik ke langit? Ya perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi ditampakkan ada orang yang perutnya buncit. Ya. Satria. Buncit sampai pusatnya ke tanah, ya, perutnya buncit sampai pusatnya ke tanah. Kalau orang hamil pusatnya di mana? Kalau orang hamil pusatnya di mana? Meninggal di jawabnya, nggak fokus berarti. Kalau orang hamil pusatnya di perut. Ini pusatnya sakingan pusatnya, perutnya pusatnya nyampe tanah. Kemudian lewatlah pasukan Fir'aun dan bala tentaranya mau dimasukkan ke dalam neraka. Perut yang buncit tadi ini dipijak-pijak sama kudanya Fir'aun, pasukan Fir'aun kesakitan, menangis, teriak minta tolong. Nabi nengok, kemudian Nabi tanya, wahai Jibril, siapa orang yang buncit itu? Orang yang buncit itu adalah Nabi, kata Jibril, orang yang suka makan haram. Kenapa nak? Termasuk riba, termasuk makanan-makanan yang haram. Contoh makanan haram itu macam mana nak? Makanannya diambil di kantin atau di warung. Ambilnya 10, bayarnya ada kayak gitu. Banyak. Ada ya. Gak boleh Bang. Ya, kalau ambil 5 bayar. Boleh nak, jangan mencuri.
Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi menengok ada seseorang yang dicakar-cakarnya mukanya sampai berdarah, kukunya tajam, kukunya panjang, berdarah wajahnya, nangis dan menjerit. Nabi pun bertanya, siapa itu malaikat Jibril? Jibril pun menjawab, itu adalah orang yang suka berkelahi. Tahu berkelahi kan? Atau mengadu domba, bersungguh. Enggak boleh. Boleh ya bang? Termasuk orang yang melaga ayam. Ada yang melaga ayam? Di mana? Kampung. Orang yang melaga ayam nanti di akhirat dilaga juga macam ayam itu. Ya, jadi jangan melaga. Udah, kemudian apa lagi yang nampak Nabi ketika Isra Mi'raj? Nabi nengok ada orang, ini penting mana Ustaz? Ada orang mengambil batu. Dah, kemudian batunya dipukulkan ke kepala. Kepalanya pecah, berdarah, hancur. Dia menangis, dia teriak, dia menjerit, kesakitan. Nabi pun tanya, malaikat Jibril menjawab, siapa itu wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang malas sholat. Malas apa nak? Belakang sholat kan nak? Berapa? 5 waktu. Tadi kepala sekolah ada sampaikan, pertama kali sholat itu diturunkan berapa nak? 50. Tawar jadi 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat besok di akhirat kepalanya dipecahkannya sendiri. Udah pecah, berserakan, berantakan, satukan balik. Elok macam ini balik, dipecahkannya lagi. Udah pecah, berantakan, berserakan, elok balik, dipecahkannya balik. Sampai berapa lama Ustaz? Sampai bertahun-tahun. Semakin banyak sholat yang ditinggalkan, semakin lamalah kepalanya sendiri dia pecah. Makanya anak-anak Ustaz jangan tinggalkan. Siap? Ya. Sepohon kayu lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang ya kita sholat. Siap anak-anak Ustaz? Yang laki-laki sholatnya di mana nak? Yang perempuan di rumah boleh, di masjid pun boleh, tapi jangan ya. Ini Bu, bisa ambilkan dulu 3 orang, ke depan, laki-laki. Iya. Gibran, ya, wakil presiden. Kata Bu Atta. Bang, maju bang. Minta nama pengawas. Populer ada Pak duitnya. Enggak, pengawas TKA. Ayah. Pengawas TKA. Satu lagi bang, Bu. Pengawas
Enggak, laki-laki aja. Iya, laki-laki. Nah, kita anggap kiblatnya ke sana lah ya. Ya, siapa mau jadi imam? Aldi. Siapa namanya? Aldi Tahir. Rinaldi, konten kreator. Kalau ribut nggak punya pas. Iya. Sini, Bang Aldi. Ada sana, Bang. Menurut itu. Sini aja dulu. Bang Ali, coba takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram. Allah. Ini kan Bang Ali ini kan lagi sholat di masjid sendirian. Misalnya dia sholat zuhur. Coba dulu abang, tunggu dulu bang. Abang datang nih kemudian abang mau sholat berjamaah sama Aldi, iya kan? Nah, di manalah posisi abang? Coba praktek aja. Ini lurus aja bang, lurus aja. Abang di sini. Jangan aja kita mau tahu dulu sampai di mana. Awas kau kena pantat nanti pas ini. Dan sab rampatkan. Di situ. Iya. Yang lain di mana? Dah. Nah. Jadi gini dia. Kalau Aldi sendirian di sholat zuhur, berarti kan Ustaz, yang laki-laki nih. Ya, biar tahu ya. Ini banyak sana SD bu. Yang tua aja pun, yang tua banyak yang tak tahu ketika dia masbuk. Ketika dia masbuk, banyak saya tengok. Masbuk itu bu, dikojarnya imam, panik kojarnya imam. Supaya untuk disamakan rokaatnya sama imam. Jadi nanti begitu imamnya salam, dia pun ikut. Padahal dia sudah ketinggalan. Nah, balik dia sholatnya supaya menyambungkan sama imam. Ini salah. Ya. Jadi kalau Aldi namanya, sholat sendirian, sholat zuhur nih, kalau siapa namanya Pak? Nah, perhatikan ini yang anak Ustaz ya. Gibran. Kalau Gibran datang macam ini, Bang Gibran ambil posisi di sini. Nah, ini yang kalau sholatnya berdua ya, di sebelah kanan. Dan posisinya kayak gini bang, jangan di sini nih dekat. Kalau berdua, nah takbir abang, udah kita takbir abang, sebenarnya nggak perlu pukul karena sudah pasti Aldi tahu karena di samping ini. Tapi kalau mau pukul juga, ya kan apa pukul, pelan-pelan. Kalau mau pukul anak-anak Ustaz, dan pukulnya itu setelah takbir Allahu Akbar, udah Gibran udah takbir baru pukul. Saya aja yang coba. Mukulnya itu bukan sebelum takbir, tapi sesudah takbir supaya nggak dianggap main. Walaupun ada pendapat tapi lemah, tapi yang kuat setelah takbiratul ihram baru dipukul, kasih kode dah. Posisinya ada macam nih, bang, udah 2 rakaat, datang lagi 1, bang, gimana posisi abang? Siapa namanya bang? Nanda bang, Nanda Saputra. Panjang kali Hasibuan aja lah panggil ya, harga Hasibuan kan? Nah, kalau posisinya udah macam begini, ya banyak sebenarnya pendapat, ya boleh abang di sini bukan di belakangnya, sejajar sama dia, ya sejajar. Ini boleh, jangan anak Ustaz. Yang laki-laki ini khususnya perhatikan, kalau yang perempuan jangan nih, yang laki-laki boleh juga abang di sini. Takbir. Nah, pukul ini. Pelan-pelan.
boleh. Ini dia yang mundur. Atau juga boleh abang di mana? Abang di sini nih tadi. Ya kan? Abang di sini. Nah, pukul imamnya. Kalau imamnya ngerti dan di sini masih banyak tempat, imamnya boleh maju. Dan baru rapat. Ini pun boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau memang yang posisinya macam ini, perhatikan. Ya. Ini pun tetap kayak gini aja boleh, Bu. Kemudian datang satu lagi apa? Gimana? Posisinya. Apa ngambil di sini, Bang? Sini aja. Nah, ini baru pukul imamnya. Takbir, Allahu Akbar, perhatikan. Biar imamnya ya. Dan ini memang harus imam yang paham tentang sholat. Udah? Oke, baik. Coba kita coba sekarang abang sujud. Abang di sini. Sujud, Bang, sujud. Ya. Abang juga sujud. Ya. Udah, ini maaf ya, Bu. Pas sujud si Aldi itu namanya. Pas sujud Aldi ini batal ya, nembak. Maka kawan masa nembak. Aldi batal nih, batal Aldi sholatnya. Mana Aldi? Kalian masih sujud. Nah. Hah? Iya, pegang dulu. Jadi orang ini kopi akan sujud tapi. Ya, Aldi dah batalnya pas sujud. Nah, kemana Aldi? Ke kamar mandi dulu. Ya, orang itu mana? Nah, kamu sujud aja. Nggak tahu. Abang bilang aja, aku batal. Gitu aja. Dah, ya. Udah ya, Bang. Aldi sujud aja. Aldi dah bilang aku batal. Imamnya Bang batal. Nah, kalian ini gimana lah kalau imamnya batal? Oh, aku. Itu yang macam tadi itu, Bu. Yang macam tadi itu, Bu. Kisahnya nyata. Pernah kejadian di suatu masjid. Pelakunya orang kalau kunci ini maklum kita. Bosan imamnya batal waktu sujud, dia nak menggantikan imam maju dan dia. Tapi posisinya dalam keadaan sujud. Ya, tak ada pula yang jago ini kan. Nah, kalau kalian waktu sujud imamnya batal, sujud, ya kan? Kalau misalnya ini masih rakaat yang sujud yang pertama, udah abang yang ini takbir aja, tak perlu maju, kuatkan suaranya. Allah, nah itu aja. Allah bergak perlu maju, udah baca. Nah itu sujud balik, Allah Akbar. Nah, dah habis itu bangkit. Ada bangkit. Ini kan dalam masih sejajar nih, Bu. Udah dia tinggal maju aja dikit. Dikit aja maju, nih bosan dalam banyak. Misalnya apa? Atau nanti bisa kalau misalnya mau apa maju banyak, kalau misalnya ya. Jadi menggantikan imamnya, Pak, bukan apa dalam keadaan sujud. Nah, cukup keraskan takbirnya, paham ya? Dah. Paham tadi? Jadi kalau imamnya sujud batal, imamnya jangan diam, kasihan yang sujud, ya kan? Itu angkat kepala orang tuh mana? Lah imam ini bangkit. Nah, hilang Bang Adi. Aku Bang. Nah, abang yang tahu, yang paham di belakang imam, tinggal mengeraskan suara, nggak perlu
maju merangkak-rangkak gitu. Oke? Saya, nah, makasih. Duduk nak. Duduk lagi. Duduk lagi. Hati-hati dulu David. Dah. Banyak lagi Bu permasalahan sholat berjamaah. Ibu ya. Dah, dah. Yang laki-laki ya, Ustaz. Kalau imamnya gak tasyahud awal, paham kan? Gak tasyahud awal, dia gak duduk di rakaat kedua, dia gak duduk, dia langsung bangkit berdiri. Gak perlu subhanallah, karena itu bukan rukun. Nah, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat kepalanya dipecah datang besok di akhirat. Itu ya. Dengar. Kemudian kita jika mau puasa nih ya Bu. Mau puasa. Yang hafal niat puasa, coba lapas niat puasa. Coba Allah bisa pancing. Apa? Nawaitu sawadi apa semua kan? Dibaca nanti waktu sahur. Bacaan doa mau berbuka. Kalau buka puasa apa semua? Yang pernah menjadi Bilal ada nggak? Bilal sholat tarawih. Kompetensi berarti SDN. Coba dulu Bilal dulu. Siapa nama Bang? Hafiz. Selain Hafiz, ikut Bang latihan menjadi Bilal untuk melatih mentalnya. Ada catatannya, ada bukunya. Semangat ya Bang Hafiz. Apa nanti? Kelas berapa nih? Dah. Puasa dengan Ustaz. Ini puasa sekolah ya Bu? Sampai 2 minggu ya. Puasa. Yang laki-laki puasa setengah hari apa 1 hari? 1 hari. Puasa Ramadan. Ya, jangan mau apa motel ini? Puasa pokoknya. Terakhir, saya ingatkan anak-anak Ustaz yang mau sukses. Kalau mau sukses, yang mau sukses coba angkat tangan. Semua yang mau sukses. Nah, yang pertama jaga sholat. Yang kedua hormati orang tua. Jangan lawan orang tua, baik ayah maupun ibu. Ya, siap? Yang
tausiah, hormati guru. Di mana dihormati nak? Di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, siap. Yang belakang siap. Penting ini nak. Ini ada kisah, dengar nih. Kisah murid yang tidak menghormati gurunya. Nah, dengar. Sepele nih, sepele. Dulu ada santri, ada murid di pesantren, cerdas, pintar. Gurunya pun kalah, ilmu gurunya karena sudah merasa paling pintar, paling cerdas, paling pandai. Setiap kali dia mau keluar pesantren, keluar sekolah, dia nggak izin sama guru. Ya nggak apa nak? Izin, nggak permisi sama gurunya. Ya, karena izin keluar itu sama guru itu salah satu adab sama guru. Makanya kalian kalau keluar ke kamar mandi atau mau kemana izin sama, apalagi kalau nggak datang sekolah buat surat atau izin datang orang tua. Dah, karena sudah sering macam itu. Apa kata gurunya? Karena ini muridnya keluar mengisi ceramah, tapi nggak izin sama guru. Kata gurunya, biarkan dia keluar, tapi ilmunya tertahan di pesantren atau di sekolah. Udah, ketika murid yang nggak izin sama gurunya tadi mau ngisi ceramah, mau ngisi tausiah, sudah pakai 45, mau nyampaikan isinya nggak bisa. Kenapa coba? Nggak izin. Karena nggak permisi sama guru, karena nggak beradab sama guru, karena nggak berakhlak sama guru, ilmunya hilang. Mau disampaikan, udah hilang kayak gitu, muridnya nggak mau tobat, kena sombong, ya akhirnya dia pulang kampung. Pulang kampung, ilmu yang banyak nggak bermanfaat. Kalian tahu dia mau jadi apa dia? Orang yang cerdas tadi, pintar. Setiap murid bertanya sama dia, padahal dia juga murid. Dia pulang kampung, ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat. Akhirnya apa? Dia jadi tukang jual arang. Arang tahu nggak? Warnanya apa? Hitam-hitam lah badannya, hitam-hitam lah bajunya, hitam-hitam lah wajah. Jadi tukang jual arang gara-gara Nggak izin sama guru. gara-gara apa? Gak hormat sama guru, gak adab sama guru, gak berakhlak sama guru. Makanya kalian kalau mau sukses, hormati guru. Kalau dipukul guru, terima dengan ikhlas. Jangan pula panggil orang tua dan polisi. Ada bu? Di sini tak ada bu. Di sana, di luar sana bu, sedih kita. Ya, guru, motong rambut. Kira-kira kalau menurut ibu wajar nggak dipotong rambutnya? Udah nembak ibu biar banyak kontennya, banyak videonya. Rambut muridnya berwarna. Ada guru yang nyuruh anak sholat, nggak mau sholat dikasih punishment atau hukuman. Akhirnya bayar 50 juta. Benar. Jadi payah sekarang jadi guru nih bu. Ya bu. Makanya saya di pesantren itu, kalau muridnya salah saya nggak mau pukul bu. Tapi bukan berarti nggak dikasih hukuman. Hukuman tetap dikasih. Terlambat saya pompa bu 25 kali. Tujuannya supaya pahanya sehat, tulangnya kuat. Nggak dapat hafalan, pompa 50 kali. Kau pompa kan? Atau push up. Kenapa bu? Kalau nggak dikasih punishment atau hukuman, ya, dah paham?
Yang pertama tadi jaga sholat. Yang kedua hormati Orang tua. orang tua. Jangan melawan klan. Ya, apalagi gara-gara HP. HP. Jangan. Yang ketiga Hormati. hormati guru. Bisa nggak? Bisa? Setuju? Setuju. Oke ya, itu aja mungkin Bapak Ibu, anak-anak Ustaz. Intinya dari ceramah ini kalian jaga sholat. Jaga apa nak? Sholat. Berapa waktu? 5 waktu. Ya. Subuh, 2. zuhur, zuhur, 4. asar, 5. maghrib, isya. Berapa semua? 17. Berapa rakaat semua? 17. 17 rakaat. Ya, ini apa bu? Doa. Doa di situ ya. Bagian. Nah, doa suaranya nak. Oke baik ya. Coba kita niatkan dalam hati kita. Kita niatkan untuk kebaikan kedua orang tua kita, untuk kebaikan guru-guru kita, untuk kebaikan sekolah kita ini, untuk kebaikan kawan-kawan kita, untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah untuk bisa memimpin negeri tercinta ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika kami seorang guru ya Allah, mohon kepadamu Rabb, dari mulai kami mengajar sampai akhir hidup kami nanti ya Allah, hadirkan rasa ikhlas kami ya Allah. Kami mengajar, memberikan ilmu semata-mata karena Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami berikan, ilmu yang kami ajarkan, ilmu yang kami sampaikan, baik ilmu agama maupun bukan ilmu agama. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia murid-murid kami ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami berikan tersebut ya Allah jadi amal jariyah, sehingga ketika hidup kami, bahkan ketika kami nanti meninggal ya Allah, terbaring di kuburan, terbaring di atas tanah ya Allah, amal jariyah ilmu-ilmu yang kami ajarkan tetap mengalir kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ikhlaskan kami ya Allah dalam bertindak.
Ya Allah, cerdaskan anak-anak kami ya Allah. Pintarkan anak-anak murid kami ya Allah. Jadikanlah murid-murid kami murid-murid yang bertakwa kepadamu ya Allah. Taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.